tangan dulu. Ini tepuk-tepuk tangan, suka-suka. Tangan di kepala, tangan di dada, tangan direntangkan, tangan di belakang. Ini jempolku dan ini jempolmu. Tepuk tangan. Mau ditambahin ciluk bah gitu. Oke, bisa ya? Yuk, biar gak kaku ya. Oke, yuk. 1, 2, 3. Tepuk tangan, suka-suka. Tangan di kepala, tangan di dada, tangan direntangkan, tangan di belakang. Ini jempolku dan ini jempolmu. Semangat. Udah? Oke. Ya, silakan duduk. Terima kasih ya. Baik. Oke. Absen dulu. Kita cek siapa yang tidak hadir minggu ini. Sepertinya sudah lebih banyak ya dari minggu sebelumnya. Oke. Yang pertama ada Mbak Aisyah Hanul. Hadir. Mas Alsa. Hadir. Oke, Mbak Amel. Hadir, Bu. Ya, Mbak Amel, Mbak Yolanda. Hadir. Oke. Ada yang saya panggil? Oh, Mas Yogi. Oh iya, masih kelewat. Ada ya? Ya. Baik, maaf Mas, terlewat. Baik, oke. Pada pembelajaran, pada pertemuan sebelumnya, ya kita sudah melakukan diskusi ya dengan eksplorasi sumber. Oke, silahkan lembar LKPD-nya kita dilanjutkan lagi untuk menyelesaikan 10 menit cukup untuk menyelesaikan laporannya kaitannya dengan hasil karya. Cukup ya. Oke. Untuk yang menyusun
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
paling ujung sebelah kiri. Perkenalkan, nama saya Rahmat Pamito. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syed Ramadan. Perkenalkan, nama saya Asap Rajuda. Perkenalkan, nama saya juga Pramila Jumadi. Perkenalkan, nama saya Ode Rama Fadila. Perkenalkan, nama saya Wafa Istimewa. Jadi di kelompok kami akan membahas yang pertama ada sejarah perang Padri, yang kedua ada latar belakang terjadinya perang Padri, yang ketiga ada penyebab terjadinya perang Padri, dan yang terakhir ada akhir peristiwa perang Padri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya. Gerakan Padri, perdagangan gerakan pembaruan Islam. Latar belakang para saudagar mencari perlindungan pada hukum Islam yang murni dari keserakahan dan ketidaknyamanan yang mengancam kontrak dan diri mereka sendiri. Tokoh tiga ulama dari atau pendiri Aceh tahun 1803 sampai 1804, ketiganya naik haji. Inspirasi menaklukkan Mekah oleh kaum pembaharuan Wahabi. Penyebab terjadinya perang Padri, yang pertama adanya perselisihan antara kaum adat dan kaum Padri, yang kedua adanya campur tangan Belanda untuk membantu kaum adat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya bisa dilihat latar belakang perang Padri. Latar belakang perang Padri ini terjadi akibat adanya pertentangan dalam masalah agama sebelum berubah menjadi peperangan melawan penjajahan. Selanjutnya latar belakang perang saudara. Islamisasi di Minangkabau abad ke-16, dampak muncul tiga sistem raja-raja alam, raja dunia, raja adat, raja hukum adat, raja ibadat, raja agama Islam. Walaupun Islam adat istiadat tetap kuat dijaga oleh adat kerajaan. Kuatnya pengaruh dan wewenang kerajaan dipengaruhi atas penguasaan atas emas, pusat penghasil emas di tanah datar. Tahun 1780 emas menyusul. Muncul ekonomi baru yakni kopi, garam, gambir, dan tekstil. Komoditas baru ini muncul di wilayah basis Islam yang kuat dan ulama-ulama besar jaringan Inggris dan Amerika. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Setelah 1830, setelah perang Diponegoro usai, keadaan di Sumatera sangat berubah, yaitu terdapat pertempuran yang tidak dapat dihindari lagi. Naskah perjanjian telah dirobek oleh Belanda. Belanda menuduh kaum Padri tidak saatnya terhadap perjanjian Malta. Perang sampai terhenti. Terjadinya perang Padri ketika diawali pasukan Belanda mengirimkan pasukan di wilayah kekuasaan kaum Padri. Terjadi setelah perang Diponegoro. Pasukan Padri dibangun dengan pasukan Hancock, Ali Pasha, Rawirjo yang sebelumnya memihak Belanda. Benteng Bonjol jatuh ke tangan Belanda pada 21 September 1837. Dalam peristiwa tersebut, Tuanku Imam Bonjol ditangkap dan diasingkan. Namun perlawanan masih berlanjut oleh Tuanku Tambustai, Tuanku Nan Cantik, dan Tuanku Nan Alahan. Dan akhirnya perang Padri berakhir setelah Tuanku Nan Alahan menyerah. Selanjutnya ada pasca perang Padri. Kerajaan Padoyo tidak lagi otonom. Yang kedua, raja diperlakukan seperti bupati, mengikuti model Jawa Belanda. Monopoli kopi 1867. William Hendrik de Brunswick Belanda menemukan batu bara emas hitam di sungai Ambilin, Sawah Lunto. 1889 kegiatan pertambangan dimulai. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Nah, yang terakhir itu ada akhir dari perang Padri. Pada tahun 1837, Benteng Bonjol dapat dikuasai Belanda dan Tuanku Imam Bonjol berhasil ditangkap. Tetapi peperangan ini masih berlanjut sampai akhirnya benteng terakhir kaum Padri di
Galuh yang waktu itu telah dipimpin oleh Tuanku Tangguhsai jatuh pada 28 Desember 1838. Nah, hancurnya benteng tersebut memaksa Tuanku Tangguhsai mundur. Bersama sisa-sisa pengikutnya pindah ke negeri 9 Semenanjung Malaya, dan akhirnya peperangan ini dianggap selesai karena sudah tidak ada perlawanan yang berarti. Demikian presentasi dari kami. Jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan atau punya pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Aulia Putri dari kelompok Patimura. Sebelumnya izin bertanya. Yang pertama, menurut kalian apa nilai yang dapat diambil dari perang Padri yang paling relevan dalam kehidupan sehari-hari? Dan yang kedua, pada saat terjadi perang Padri, ada fase di mana perang itu berhenti. Apa alasan yang melatar belakangi diberhentikannya perang tersebut? Terima kasih. Ya, izinkan, mohon maaf, sebelum dulu izinkan saya mewakilkan dari kelompok saya hendak akan menjawab pertanyaan yang pertama. Tadi yang pertanyaan itu pertanyaannya itu apa nilai-nilai yang relevan dari peperangan perang Padri untuk kita. Nah, nilai-nilai yang relevan untuk kita itu seperti mau memperjuangkan hak kita yang direbut. Nah, ada lagi yaitu pantang menyerah, lalu mau bekerja sama dan juga bermusyawarah. Nah, yang paling relevan itu seperti kita bermusyawarah. Kita sering bermusyawarah agar kita bisa mencapai tujuan kita bersama-sama dengan baik. Begitu. Apakah bisa diterima? Pertanyaan yang nomor 2. Karena kolonial Belanda ingin memfokuskan diri untuk menghadapi peperangan untuk Pulau Jawa, apakah bisa diterima? Terima kasih untuk pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lagi dari kelompok-kelompok yang lain? Sudah cukup? Kalau tidak ada pertanyaan, maka akan kami tutup. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok Badri. Selanjutnya kelompok mana? Patimura. Oke, tadi Batak ya. Batak ya, Batak. Silahkan Batak. Mau panggil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Batak akan menjelaskan terjadinya perang Batak. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami dahulu, dimulai dari ujung sini. Saya Aisyah yang pertama. Saya Yuki Prananto. Saya Jaya. Saya Mahfud Zakaru. Batak kata model ini memiliki latar belakang yaitu ketika Belanda ingin mengekspansasi wilayahnya dan
ada keinginan untuk menyebarkan agama Kristen. Tetapi Singamaraja menentang hal tersebut karena mereka takut agama Kristen itu akan menghilangkan tatanan tradisional khas Batak. Nah, perang Batak atau perang Tamil ini adalah perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Toba di Sumatera Utara terhadap Belanda pada tahun 1878 sampai 1907. Perlawanan ini dipimpin oleh Singamaraja 12 yang pusat pertahanannya ada di Bakara. Secara sosiologi, kita bisa mengenal bagaimana struktur masyarakat Batak ini. Basis masyarakat Batak sebenarnya berada di daerah kompleks perkampungan yang disebut dengan huta. Huta adalah bentuk kesatuan ikatan-ikatan kampung yang dalam aspek kehidupan terdiri sendiri-sendiri. Setiap kesatuan huta didiami oleh suatu ikatan kekerabatan yang disebut marga. Dalam strukturnya, huta atau gabungan dari beberapa huta terbentuk horja dan gabungan dari beberapa horja terbentuk bius. Dari beberapa bius ini terbentuklah satu wilayah kerajaan. Nah, ini terjadinya perang Batak. Setelah perang Batak berakhir, Belanda terus meluaskan daerah pengaruhnya. Perang Batak ini disebabkan oleh masuknya Belanda ke tanah Batak, seperti Mandailing, Angkola, Padang Lawas, Tipirok, bahkan sampai ke Tapanuli yang disertai dengan adanya penyebaran agama Kristen. Dengan adanya penyebaran agama Kristen ini, Singamaraja 12 menentang karena ia khawatir perkembangan agama Kristen akan menghilangkan tatanan tradisional dan bentuk satuan negeri yang telah ada secara turun-temurun. Untuk menghalangi penyebaran agama tersebut, Singamaraja 12 berkampanye dari daerah untuk mengusir para sendiri di Ciledug dan Baal Batu. Sendiri ini yang menyebarkan agama Kristen ya. Namun tidak terima dengan pengusiran tersebut, para sendiri di Ciledug dan Baal Batu minta bantuan kepada pemerintah Belanda, di mana Belanda meresponnya dengan alasan untuk melindungi para sendiri dengan menempatkan pasukannya di Tartung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Matulung. Setelah melalui penelusuran panjang dan melelahkan, pada tanggal 17 Juni 1907, siang Belanda berhasil menemukan Singamaraja 12 di pos pertahanannya di Angkit Simbun Kulon di daerah Gairi. Dalam keadaan terdesak, Singamaraja 12 dan putra-putrinya tetap bertahan dan melakukan perlawanan sekuat tenaga. Tetapi dalam perlawanan ini Singamaraja 12 tertembak mati. Begitu juga dengan putra-putrinya, Lopian dan dua putranya Sultan Nagari dan Patuan. Dengan bukunya Singamaraja 12 berakhirlah perang Batak dan seluruh daerah Batak jatuh ke tangan Belanda. Selanjutnya, kalau kami akan membuka sesi pertanyaan. Apakah yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, adakah sikap tidak pantas atau tidak rela dalam perjuangan Batak melawan Belanda? Sikap yang tidak relevan dari Batak tidak ada. Saya boleh memberi pertanyaan. Selanjutnya, siapakah tokoh dari pihak Belanda yang terlibat dalam perang Batak? Mohon diulang. Siapakah tokoh dari pihak Belanda yang terlibat di dalam perang Batak? Tokohnya yaitu Mas Gito. Apakah diterima? Terima kasih. Sekiranya sudah ada yang tidak bertanya, kami akan menutupi sesi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Siapa yang mau Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok Batak. Selanjutnya kelompok Patimura ya. Ya, Patimura. Silakan. Ya, boleh. Itu sudah kan ya? Datang pemburu membawa itik buah pepaya enak dikonsumsi kepada gunung yang paling cantik. Izinkan kami untuk memulai presentasi. Sebelumnya kami dari kelompok Patimura akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Farhan Gulam Ahmad. Saya Alina Ella Salsabila dan saya Natasha Aulia Putri. Serta dua rekan kami yang berhalangan hadir yaitu Naila Hanida dan Mutia Aya Fatimisa. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai perang Patimura. Nah, tokoh yang terlibat dalam perang ini yang pertama adalah tentu saja Thomas Mapulesi atau yang kerap disapa dengan Kapiten Patimura. Kedua ada Christina Mata Tiahu. Yang ketiga ada Thomas Patiwail dan yang keempat Lukas Ratu Mahina. Para tokoh ini melawan kolonial Belanda pada tahun 1817. Selanjutnya latar belakang perlawanan. Belanda memesan perahu orang baik kepada nelayan. Setelah kapal tersebut diberikan kepada Belanda, Belanda tidak membayar kapal tersebut. Tidak hanya itu, rakyat Maluku juga menyediakan garam, ikan asin, dan kopi bagi kapal-kapal perang Belanda. Namun Belanda sama sekali tidak menghargai jasa rakyat Maluku. Selanjutnya jalannya perlawanan. Maluku membuat pertemuan untuk membahas perlawanan pada bulan Mei 1817. Pada tanggal 15 Mei 1817, penyerangan pos-pos dan benteng Belanda di Saparua oleh Kapiten Patimura. Kejadian tersebut disebut dengan Perang Saparua. Lalu merebut benteng Dorset dan menewaskan kepala residen Saparua. Pada tanggal 20 Mei 1817 dilaksanakan rapat raksasa di Haria atau Proklamasi Porto Hari. Pada waktu yang bersamaan Belanda mengerahkan serangan balik yang berjumlah 300 pasukan. Namun upaya tersebut digagalkan oleh Kapiten Patimura. Pada tanggal 4 Juli 1817, Overste de Groot berangkat menuju Saparua untuk menjalankan vandalisme. Pada tanggal 11 November 1817, Letnan Peterson berhasil menyergap Kapiten Patimura di Sirisori. Dan pada tanggal 16 Desember 1817, Belanda menangkap para tokoh termasuk dengan Kapiten Patimura. Selanjutnya akan nilai-nilai perjuangan dari perlawanan Patimura. Yang pertama, bekerja keras dalam mengusir Belanda. Kemudian yang kedua, selalu mengupayakan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Dan yang ketiga, menjunjung tinggi kehormatan dan harga diri, kemerdekaan, keadilan dan kesetaraan serta hak-hak rakyat dan adat. Kemudian yang keempat, ada toleransi. Menurut saya dari nilai-nilai perjuangan tersebut yang paling relevan adalah sikap toleransi, karena diaplikasikan di kehidupan sehari-hari itu saling menghargai dan saling menghormati antara perbedaan suku, ras, dan agama. Selanjutnya sesi tanya jawab. Barangkali dari teman-teman sekalian ada yang
memiliki pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Putri Sima, saya mewakili kelompok saya. Di sini saya ingin bertanya, yaitu bagaimana jika salah satu dari kalian menjadi pemimpin seperti Patimura? Apa langkah yang kalian ambil jika pada saat ini perang tersebut terjadi? Dan yang kedua, sebagai pelajar, selain belajar, apa yang kalian lakukan untuk meneruskan perjuangan para pahlawan terdahulu? Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Untuk pertanyaan yang pertama, jika salah satu dari kami menjadi pemimpin perang seperti Kapitan Patimura, kemungkinan kami akan mengambil langkah yang sama seperti Kapitan Patimura, yaitu dengan melakukan perlawanan dan mengutamakan musyawarah terhadap kepada masyarakat tanpa memandang latar belakang dari masyarakat tersebut. Tetapi kami akan lebih menumbuhkan rasa nasionalisme, juga mengantisipasi adanya perlawanan balik dari lawan perang kami. Terima kasih. Saya ingin menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu selain belajar, nilai sikap apa yang harus diteruskan oleh pelajar oleh nilai-nilai pahlawan, yaitu dengan selalu disiplin mengikuti upacara bendera, kemudian menjaga nama baik diri dan nama sekolah, selalu rajin belajar, dan selalu berusaha serta berlomba-lomba dalam meraih prestasi. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Sebelum ditutup, izinkan saya membacakan sedikit pantun. Siang hari makan kuaci, makan bareng sama Ibu Asi. Cukup sekian dari kami. Kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok Patimura ya, luar biasa pantunnya ya. Nanti siapa yang mau berbalas pantun lagi ya dengan Patimura? Oke, siap ya. Lanjut ya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah kelompok Diponegoro. Silakan kelompok Diponegoro. Putih. Untuk Putih. itu tentunya Putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok perlawanan Diponegoro akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan, saya Yolanda Erian. Perkenalkan, nama saya Putri Sima. Saya Dinisa Aulia. Saya Amelia Nela Usna. Saya Aris Budiman. Selanjutnya, kami akan membacakan hasil diskusi kami. Sebelumnya, materi yang akan disampaikan kelompok kami yaitu ada pertokohan, latar belakang, jalannya peristiwa, serta akhir peristiwa. Pangeran Diponegoro 1785 sampai dengan 1855. Putra tertua Hamengkubuwono III. Beliau mempelajari kitab agama Islam, karya sastra, sejarah Jawa, akrab dengan lingkungan pesantren, kaum bangsawan, dekat dengan penduduk desa. Latar belakang Perang Diponegoro. Perang Diponegoro terjadi karena Belanda dengan sengaja menanam patok untuk membuat jalan
di atas makam leluhur Pangeran Diponegoro. Hal itu membuat kemarahan Pangeran Diponegoro memuncak dan menyatakan sikap perang terhadap Belanda dengan mengganti patok tersebut dengan tombak. Selanjutnya ada jalannya peristiwa. Pada bulan Mei, pada perlawanan Pangeran Diponegoro ini terjadi insiden yang bernama insiden Ancir, di mana insiden ini Belanda memasang patok kayu batas pembangunan makam leluhur Pangeran Diponegoro. Lalu oleh pasukan Diponegoro, patok tersebut diganti dengan tombak. Kemudian pada tanggal 27 Juli 1825, Pangeran Diponegoro menyerang Tegalrejo dan berhasil dihanguskan. Lalu Pangeran Diponegoro, pasukan dan keluarganya menyingkir ke Bukit Selarong. Pangeran Diponegoro menyusun strategi dan membagi 16 mandala perang. Seiring berjalannya waktu, banyak kota dan wilayah yang berhasil ditaklukkan oleh Pangeran Diponegoro dan pasukannya. Kemudian Pangeran Diponegoro diberi gelar yaitu Sultan Abdul Hamid Eri Chokro. Lalu adanya permen sasar yang dibuat oleh Jenderal Tito karena Belanda kewalahan dalam bentuk perlawanan perlawanannya Pangeran Diponegoro. Lalu Satu Prawira Dirjo dibujuk untuk berdamai dengan bantuan Arya Prawirin Diningrat. 17 Oktober 1829 terbentuklah perjanjian Limogi. 24 Oktober 1829 Satu Prawira Dirjo dan pasukannya masuk ke kota Jakarta dan menyerahkan diri. Perjuangan terus berlanjut. Lalu adanya pemberian hadiah 20.000 ringgit untuk yang berhasil menangkap Diponegoro hidup atau mati. Akhir perlawanan berunding di Magelang. 1. Mendirikan negara merdeka di bawah pimpinan Sultan. 2. Menjadi Amirul Mukminin di seluruh Jawa kepada masyarakat Islam. Ditangkap dan diasingkan ke Manado tahun 1830. Wafat pada 8 Januari 1865. Baik, selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya. Kenalkan, nama saya Dr. Saya mewakili kelompok saya akan memberikan 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu apa yang dapat kita contoh dari sifat tokoh Pangeran Diponegoro? Dan pertanyaan kedua yaitu strategi apa yang digunakan Pangeran Diponegoro dalam melawan Belanda? Izin menjawab pertanyaan nomor 1. Sikap yang dapat dicontoh dari Pangeran Diponegoro: 1. Keberaniannya dan dalam hati terhadap untuk tanah air. 2. Semangat mencari ilmu walaupun dengan keterbatasan. 3. Kecerdasan Pangeran Diponegoro dalam menyusun strategi untuk berperang. Izin menjawab pertanyaan nomor 2. Strategi yang dilakukan Pangeran Diponegoro itu adalah perang gerilya. Di waktu perang gerilya itu dia berpindah dari satu daerah ke daerah lainnya. Terima kasih. Baik, sekiranya cukup presentasi dari kami. Oh ya, Andi membeli ini
latar belakang perlawanan, kemudian bagaimana strategi dari jalannya perlawanan tersebut, ya, siapa tokohnya dan nilai apa yang bisa kita ambil dari perjuangan-perjuangan yang dilakukan. Nah, dari 5 kelompok ini ada satu kelompok yang belum lengkap ya menyebutkan. Coba kelompoknya Batak ini tadi sebetulnya belum nih dari catatannya belum. Batak tadi kaitannya dengan nilai perjuangan yang bisa diambil, nilai atau pelajaran apa yang bisa diambil dari perjuangan perlawanan Batak apa tadi? Siapa yang mewakili? Saya dapat diambil dari perlawanan Batak yaitu pantang menyerah. Pantang menyerah dan sikap berani. oh sikap berani. Pantang menyerah dan sikap berani. Aktualisasinya gimana kalau sekalian pantang menyerah dan sikap berani ini? Tidak mudah berusaha, kita belajar walaupun nilai tidak mencukupi, berani membela yang benar dan memiliki sebuah pemimpinan. Oke, ya. Apa tadi? Pantang menyerah ya. Contohnya tetap rajin belajar ya, meskipun nilai ya tidak mencukupi ya, pasti nanti dari proses itu akan ada hasilnya ya. Percaya saja ya, Mas Made ya. Oke, 5 kelompok sudah mempresentasikan semuanya ya. Terus alhamdulillah. Ya, ya. Luar biasa semangatnya ya. Oke, terus ada yang mau menyampaikan kesimpulannya? Tadi apa? Pembelajaran yang kita lalui berarti dari 2 pertemuan ya. Siapa yang mau menyimpulkan? Oh ya, silakan Mas Yogi. Kesimpulan dalam perlawanan tersebut yaitu yang pertama, karena adanya tidak manusiawi dan merugikan warga pribumi dan menguntungkan pihak Belanda seperti monopoli, kerja paksa, dan lobby. Seperti perlawanan di Perang Batak, Perang Padri, dan Perang Diponegoro, yang dimana warga pribumi masih menggunakan senjata tradisional seperti bambu runcing, tombak, dan busur panah, di mana pihak lawan sudah memakai senjata modern. Nilai-nilai yang didapat dalam perlawanan tersebut adalah seperti sikap berani dalam melakukan suatu hal yang benar, pantang menyerah, musyawarah untuk mencapai hasil kesepakatan dalam diskusi, dan sikap toleransi. Terima kasih. Toleransi. Terima kasih ya Mas Yogi untuk kesimpulan pembelajaran. Bagaimana mau diulangi lagi? Toleransi. Terima kasih ya. Beda lagi nanti ceritanya ya. Oke, tadi Mas Yogi menyampaikan ada 3 kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari proses pembelajaran tadi ya. Yang pertama tadi adanya faktor pemicu terjadinya perlawanan ya. Tadi ada faktornya ada yang sifatnya umum, sifat itu hampir semua dialami oleh wilayah-wilayah tadi ya. Kemudian ada faktor khusus ya. Faktor khusus itu yang hanya terjadi di beberapa wilayah saja, Bogor, Diponegoro gitu ya. Oke, barangkali perlu diluruskan, anjir adalah patok kayu ya. Kalau kalian suka menanam kacang, kacang itu punya nah itu namanya kalau orang Jawa sebutannya anjir, seperti itu ya. Gitu ya. Oke, tadi sudah dijelaskan ya oleh kelompok apa? Kelompok Diponegoro ada patok kayu. Kemudian tadi, halo Mas Yogi. Halo. Baik, kesimpulan yang kedua dari Mas Yogi, ada berbagai strategi baik yang diterapkan oleh kita pihak pejuang maupun lawan ya. Tadi ada yang mengandalkan
kita mengandalkan senjata-senjata yang tradisional, bambu runcing, ya kemudian keris dan sebagainya, kemudian strategi yang cukup mematikan perlawanan kita ada strategi benteng stelsel ya yang menghalau gerak lawan dari para pejuang seperti itu. Kemudian apalagi tadi Mas Yudi yang ketiga kaitannya adalah tentang nilai. Nah ini nilai banyak sekali ya nilai yang bisa kita ambil, dan nilai-nilai itu semuanya bisa kita aktualisasikan ya untuk kehidupan kita saat ini dan mendatang. Tidak ada nilai yang diajarkan oleh para pejuang kita itu nilai atau sifatnya itu usang. Tidak ada. Itu semua bisa kita aplikasikan terus ya. Pantang menyerah tadi Mas Mada menyebutkan meski nilai tidak sesuai harapan harus tetap semangat belajar terus. Nah itu juga diajarkan oleh pendahulu kita. Oke, itu untuk pembelajaran kita hari ini dan minggu yang kemarin gitu ya kesimpulannya. Oke, bagaimana? Apa yang dirasakan? Tidak mencukupi, nanti ada link yang Ibu bagi di grup WA ya, tolong nanti kalian bisa mengisi link itu, refleksi terkait pembelajaran kita, apa yang kalian rasakan ya, apa yang perlu diperbaiki dari proses pembelajaran, masukannya apa termasuk ya, tolong nanti diisi ya. Itu saja untuk pertemuan kita hari ini ya, pokoknya kalian luar biasa ya.